psikologi ya? Terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo minasan, konnichiwa. Perkenalkan nama saya Michariko Pramesti dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke, Meisha ya. Terus? Halo, perkenalkan nama aku Diva Aisyah dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke, sip. Diva sama Meisha. Oke, sip. Terima kasih. Hari ini saya wawancarai Meisha dan Diva karena katanya lagi ikut magang ya. Sensei. Magang di mana? Di Ozora Publishing Jakarta, Sensei. Oh, oke, di Ozora Publishing ya. Oke, kebetulan hari ini Iya. ada sesi sosialisasinya ya. Oke ya, kebetulan nih pas banget. Magangnya kalau kalian dari kapan sampai kapan? Kalau kami berdua itu magang dari periode 25 Agustus 2025 sampai nanti pertengahan Februari 2026. Oh, jadi bulan depan selesai ya? Ya, sudah selesai. Oke. Gimana overall pengalamannya? Seru, Sensei, seru, teman-temannya baik, suasana kantornya juga nyaman. Gimana Meisha? Saya juga sama kayak Diva, seru. Terus juga menurut saya suasana kantornya nyaman. Terus juga perjalanan dari kantor ke dari rumah ke kantor juga itu Enak sih, enak, transportasinya mudah dijangkau. Emang kantornya di mana? Ada di Setiabudi, Sensei, daerah Semanggi. Jadi naik apa tuh kalau kalian? Kita naik KRL, terus kita lanjut ke MRT. Di situ deket sama MRT Bendungan Hilir. Jadi dari Bendungan Hilir bisa langsung lurus aja gitu. Jalan sekitar 5 menit aja Sensei Oh iya. dari MRT Benhil sampai ke kantor. Oke, seru banget kayaknya. Seru Sensei perjalanannya. Terus juga sambil menikmati pemandangan perjalanan dari MRT ke kantor tuh. Duduk di Jakarta. Ngerasain kayak ini ya, kerja kantoran gitu. Iya, betul Iya, Sensei ingat. daerah. Benar. Emang kerja di kantor sih. Iya. Iya, oke. Terus emang pas magang ngapain aja? Pas Siapa dulu? boleh Diva dulu. Kalau kita pas magang itu belajar cara pembuatan web design, terus ada banner juga, sama kita ada pemrograman, kita ngoding. Oh, oke. Jadi semua yang magang tuh dapat menu itu ya? Dapat menu itu. Terus juga kita ada sesi pembuatan ini ya, konten harian untuk salah Instagram. ya, Oh, ada Instagramnya ya? ada Instagramnya. Jadi biasanya untuk para internship itu seminggu sekali ya. Nanti akan membuat sebuah konten dengan tema yang sudah ditentukan oleh pihak dari staff Ozora Publishing Jakarta. Temanya apa kira-kira? Banyak ya Sensei? Saya ganti-ganti setiap harinya tuh, kadang ada flora, fauna, terus culture. science and tech, terus juga culture Jepang. Pokoknya yang berhubungan sama Jepang. Oke. Sip. Ngomong-ngomong, ada basic IT atau komputer gitu nggak? Kalau kebetulan dari kita berdua kita nggak ada Sama sekali. Gimana ngalamin belajar coding, belajar Photoshop gitu, susah nggak? Pada awalnya sih merasa kesulitan ya Sensei, karena benar kata Diva tadi, kita nggak ada basic sama sekali. Tapi alhamdulillahnya kekhawatiran itu tidak lama-lama. Karena pas kita sudah mulai memasuki dunia magang di Ozora, alhamdulillah dari staff sendiri sangat membantu kami para peserta magang agar bisa memahami nih bagaimana cara pengaplikasian Photoshop, bagaimana penggunaan toolsnya sih paling penting, dan juga bagaimana cara menggunakan pengaplikasian Studio Code, Visual Studio Code buat ngodingnya. buat ngoding. Jadi semua materinya dijelasin dengan baik. Oke. Jadi awalnya khawatir gitu ya, bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata pas di Ozora dibimbing dengan baik ya. Iya. Senpainya berarti senpai di sana supportive banget. Suportif. Sportif banget. Kalau ada yang susah gitu, Kita bisa tanya kalau ada yang susah dibantuin. Ya. Tapi jangan lupa ya Minasang, kalau misalkan nanya ke senpai, sebelum nanya itu kita coba usaha sendiri dulu. Kalau misalkan memang sudah mentok dan tidak ketemu jalan keluarnya, baru kita coba untuk tanya ke staff dari Ozora. Oke sip, makasih. Terus ada nggak sih satu hari
kalian pas mau berangkat magang tuh khawatir gitu, tremor gitu, wah gimana nih? Gitu. Ada nggak? Ada sensei. Ada. Bener banget itu Mas Sensei. Khususnya sih di hari pertama kita magang, karena hari pertama itu kan kita nggak tahu ya nanti bakal dikasih tugas apa, terus apakah langsung masuk desain atau langsung masuk coding gitu. Ternyata pas begitu masuk, untungnya dikasih tugasnya juga belum yang berat, masih yang awal-awal, terus diperkenalkan materinya dengan baik juga. Oke. Jadi ada penjelasan dulu, step by step gitu ya. Oke, sip. Terus kan Ozora Publishing itu dia bikin konten tentang Jepang. Perusahaannya juga perusahaan Jepang. Untuk magang tuh harus bisa bahasa Jepang banget nggak sih? Kalau untuk peserta magangnya untuk bisa bahasa Jepang banget itu tidak perlu ya Sensei. Tapi setidaknya bisa untuk ngomong Haiwa. Komunikasi sederhana lah. Komunikasi sederhana ya, tidak perlu yang pasti-pasti banget, itu nggak masalah Sensei. Karena memang keseharian di kantor Juga nggak pakai ngomongnya bahasa Jepang. Oh iya, sehari-harinya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia paling ada namanya Nihongo Jepang. Itu di 1 minggu, ada di 1 hari. Biasanya di hari Jumat kalau kita di jam 4 sampai jam 5 itu kita ngobrol-ngobrol santai aja pakai bahasa Jepang. Full pakai bahasa Jepang dengan tema yang pastinya sudah ditentukan, disetujui oleh semua pihak internship seperti itu. Tetapi kan kalau untuk harinya sendiri itu bisa disesuaikan sama pihak serta magangnya Sensei. Kalau dari kami kan memang setuju di hari Jumat. Cuman kalau dari serta magangnya setuju di hari lain itu tidak masalah. Jadi fleksibel ya. Sangat fleksibel Sensei. Fleksibel, santai gitu. Santai. Oke sip. Terus kalau itu kalau magang dapat honor nggak sih di situ? Kalau di sana itu kita kalau gaji enggak ya Sensei, tapi kita di sana itu sistemnya reimburse transport. Tapi di reimburse-nya itu di bulan berikutnya. Sip. Dan bisa juga PP pulang pergi. Oh iya. Jadi buat kerja nggak inilah, buat transport diganti gitu ya. Iya. Oke, nah terakhir nih, ini kan lagi masa perekrutan nih, pemagang baru nih nanti hari ini. Ada nggak sih tips dari Meisha sama Diva buat mahasiswa yang minat gitu ya, tapi dia punya rasa khawatir gitu, bisa nggak ya gitu? Kira-kira apa tipsnya? Kalau tips dari saya, walaupun belum punya basic coding ataupun pengaplikasian Photoshop, itu nggak usah khawatir karena minasang bisa lihat diri saya sendiri. Pas waktu daftar pun saya sama sekali belum ada 2 basic coding ataupun pengaplikasian Photoshop. Oh ya, disclaimer, untuk penggunaan Photoshop di kantor itu biasanya menggunakan bahasa Jepang. Sensei. Ini Iya. kita dapat itu pakai Bahasa Jepang. Tapi nggak perlu khawatir karena mungkin pada awal terasa susah, tapi dari situ kita bisa belajar Sensei cara pembacaan kanji seperti apa, seperti itu. Oke, balik lagi ke tipsnya, dicoba dulu aja menurut aku, apalagi buat pinasang yang pengen menambah skill desain, karena nggak ada ruginya juga untuk mencoba hal baru di usia muda, menambah skill kita, menambah soft skill kita. Maksudnya kan mungkin kita saat ini sedang belajar bahasa Jepang kan, kalau mempunyai skill lebih dari itu, ya itu menurut aku nilai cukup buat diri kita sendiri. Ya, buat bekal nanti pas lulus ya. Pas lulus. Dicoba dulu, nggak usah merasa takut karena soalnya akan dibimbing guys. Ya, dari Diva ada tambahan? Kalau dari aku sih sama ya, kurang lebih, cuma kalian saran dari aku coba-coba aja untuk coba-coba kegiatan yang di luar bahasa Jepang, karena skill yang kalian dapat nanti itu bakal jadi poin plus buat kalian. Apalagi di sana juga kita belajar di perusahaan Jepangnya langsung gitu. Oke, sip. Ngomong-ngomong, level bahasa Jepangnya Meisha? Boleh Sensei. Kalau saya level bahasa Jepangnya itu baru N4 pinasang. Kemarin baru nyoba lagi N3. Kalau Kalau saya sama sih Sensei. tapi dengan ya kondisi sekarang itu bisa ngejalanin ya? Alhamdulillah bisa Sensei. Karena pada waktu sesi Nihongo Jikang pun topik yang dibahas tidak terlalu sulit, masih bisa menggunakan kotoba atau bahasa-bahasa Jepang yang mudah dipahami. Karena kita ngobrol-ngobrol Nyantai ya. Topiknya juga seru-seru. Oke, sip. Makasih
Makasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Ya. Amin. Makasih Sensei. Terima kasih Sensei untuk kesempatan wawancara hari ini. Oke, sip. Terima kasih banyak. Bye-bye.